Assalamualaikum. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 2026 tentang standar proses pada PAUD jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama, pengertian dan tujuan standar proses. Standar proses adalah kriteria minimal mengenai proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien guna mengembangkan kompetensi murid secara optimal. Ruang lingkup standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Kedua, tentang prinsip pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan terpadu dengan prinsip saling memuliakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Prinsip utama pembelajaran meliputi berkesadaran, maksudnya membantu murid memahami tujuan belajar agar mereka termotivasi dan mampu mengatur diri sendiri. Bermakna, murid dapat menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata dan membangun pengetahuan baru secara kontekstual. Menggembirakan, proses belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Ketiga, perencanaan pembelajaran. Perencanaan dilakukan oleh pendidik untuk merumuskan tujuan belajar, cara mencapainya, dan cara menilai ketercapaian tersebut. Dokumen perencanaan paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Untuk tujuan pembelajaran, mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standarisasi dengan mempertimbangkan karakteristik murid dan sumber daya satuan pendidikan. Keempat, pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif dan kreatif. Peran pendidik memberikan keteladanan atau perilaku mulia, pendampingan atau bimbingan, dan fasilitasi atau akses dan kesempatan belajar. Pengalaman belajar meliputi proses memahami, membangun sikap atau ilmu, mengaplikasi, penggunaan di kehidupan nyata, dan merefleksi atau mengevaluasi secara mandiri. Kerangka pembelajaran terdiri atas praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi. Kelima, penilaian proses pembelajaran. Penilaian dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Pihak yang dapat melakukan penilaian meliputi: pertama, pendidik yang bersangkutan melalui refleksi diri minimal 1 kali per semester. 2. Sesama pendidik melalui diskusi atau pengamatan untuk membangun budaya saling belajar. 3. Kepala satuan pendidikan melalui supervisi akademik dan analisis hasil belajar. 4. Murid melalui survei, catatan, atau diskusi refleksi untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab. Penutup, dengan berlakunya peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 2026, maka Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 dan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini ditetapkan pada 2 Januari 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 5 Januari 2026. Wassalam.